Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Ya, saudaraku rahimakumullah, ketika bulan Rajab datang, ada suatu amalan-amalan yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira amalan apa saja yang Rasulullah ajarkan itu? Saudaraku rahimakumullah, jadi di antara amalan-amalan yang Rasulullah ajarkan di bulan Rajab, yang saya dapat itu ada tiga ya, ada tiga amalan yang Rasulullah ajarkan di bulan Rajab. Di antaranya apa? Di antaranya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan di bulan Rajab itu, yang pertama itu Rasulullah perintahkan kita untuk beristighfar. Nah, beristighfar ini sangat penting sekali. Jadi Rasulullah SAW perintahkan kita untuk beristighfar. Nah, ini yang pertama. Karena bulan Rajab itu kan bulan syahrul istighfar. Jadi Rajab ini bulannya istighfar. Rajab ini juga bisa disebut Rajab syahrullah ya. Maksudnya itu bulannya Allah. Ya, bulannya Allah. Jadi semua umat manusia sudah pasti mempunyai masalah. Jadi kita yang ada masalah dengan Allah, ada masalah juga dengan orang lain, mari kita berdamai. Istilahnya itu saling memaafkan ya, saling mendoakan. Nah, tujuannya untuk apa? Salah satunya itu agar Allah turunkan rahmat kepada kita semua, kasih sayangnya Allah kepada kita. Dan bukan berdamai hanya dengan manusia saja, terutamanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada Allah itu yang terutama, karena kita ini sebagai manusia sering sekali lalai ya, sering sekali lalai. Seperti kita tunda-tunda perintahnya, kita langgar perintahnya, dan masih banyak lagi yang kita sering lalai terhadap perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang jelas-jelas Allah larang, masih juga ada yang menjalankannya. Yang jelas-jelas sudah Allah larang, masih ada juga yang menjalankannya. Makanya Rajab ini adalah bulan berdamai dan bulan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk beristighfarnya bagaimana? Tentu lafaz istighfar ini banyak ya, yang mana saja itu boleh. Jadi ada beberapa diajarkan Rasulullah, seperti astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nah, itu juga boleh. Ada juga Allahumma gfirli wa atubu ilayyah. Nah, ini juga boleh. Atau ada yang lebih panjang lagi, yang namanya itu Sayyidul Istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika ma astata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub ila anta. Nah, ini doa Sayyidul Istighfar. Jadi harus dihafal ini doa. Penting sekali, jangan kita anggap sepele ini doa. Jadi ini doa Sayyidul Istighfar yang diperintahkan kepada kita untuk diperbanyak di bulan Syahrul Istighfar, yaitu bulan istighfar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama ya. Yang pertama Rasulullah perintahkan kita memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Kemudian yang kedua ini itikaf. Jadi beritikaf ini tidak memandang usia ya, tapi khususnya itu para pemuda. Jadi dalam bahasa Arabnya itu syabab ya, syabab. Boleh antum cek, para pemuda itu syabab ya. Nah, coba kita renungi masing-masing, siapa yang paling banyak digoda syaitan atau iblis? Kira-kira siapa? Yang tua atau yang muda? Rata-rata yang muda kan, sudah pasti yang muda. Kadang-kadang kan kalau yang muda ini suka terpengaruh sama bisikan hawa nafsunya. Itulah maksudnya dianjurkan beritikaf, khususnya para pemuda. Nah, itu yang kedua, itu itikaf ya. Itu yang kedua itu itikaf. Yang pertama tadi istighfar, dianjurkan kita bulan Rajab. Kemudian yang kedua beritikaf ya, beritikaf. Kemudian yang ketiga ini puasa ya, puasa. Jadi amalan yang ketiga ini tentu puasa. Bahkan ada juga ulama besar ya, yang selalu di garisnya, yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, tentunya ulama dan orang-orang saleh yang penuh dengan ketawaduhan ya. Jadi mereka itulah
yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di akhirat. Jadi seorang ulama ya, penuh dengan ketawaduan ini, atau orang-orang soleh ini, bukan puasa nanti jatuh pada tanggal 1 Ramadan, bukan. Akan tetapi mereka ini puasa Rajab, Sya'ban, Ramadan. Beliau full puasa, full Rajab, Sya'ban, Ramadan, full puasanya. Nah, kita yang tidak mampu ini minimal sehari saja, itu sudah yang paling rendahnya sehari. Jadi minimalnya sehari. Nah, kalau seandainya sampai sekarang ini masih ada orang yang belum bayar utangnya dengan Allah di bulan Ramadan kemarin, jangan sampai keburu masuk bulan suci Ramadan masih juga belum dibayar puasanya yang bolong dengan Allah kemarin. Nah, ini bahaya nih, karena tidak boleh ya, masih ada puasa yang bolong di bulan Ramadan kemarin masih belum dilunasi sementara bulan suci sudah mau masuk. Nah, ini bahaya seperti ini. Ini menjadi kebiasaan ya kalau dibiarkan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kalau tidak bisa menjalankan puasa sunnah, ya minimal puasa yang wajib kemarin harus itu digantikan. Kalau tidak bisa kita menjalankan puasa sunnah, minimal puasa wajib kemarin itu harus diganti ya. Karena kadang-kadang dari kita ini terlalu menganggap sepele. Contohnya seperti nantilah, akhirnya tunda, akhirnya apa? Sudah masuk bulan suci Ramadan lagi. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama.